Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tab Lab bersama saya Number 3. Sebelum masuk ke video, alangkah lebih baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu jika ada video terbaru yang kami upload. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena sudah saling membantu sesama pengguna YouTube. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang tipe data yang digunakan dalam perancangan coding 3D printer. Sekarang kita akan membahas tentang inputan dalam 3D printer. Input dalam 3D printer memang sangat diperlukan. Tanpa adanya input, microcontroller akan buta sama sekali, alias tidak bisa ngapa-ngapain setelah dicolokkan power. Dalam 3D printer, secara garis besar ada input umpan balik dan input kontrol. Input umpan balik biasanya digunakan untuk memberitahu microcontroller titik yang ditentukan telah dicapai. Contoh yang paling terlihat adalah dalam penggunaan limit switch yang digunakan untuk memberi tanda jika titik nol aksis telah tercapai. Sedangkan input control digunakan untuk mengatur sistem yang telah ditanamkan di dalam perangkat lunak 3D printer sehingga bekerja seperti yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Untuk memberi inputan perintah bisa menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama, langsung menghubungkan 3D printer dengan PC. Dengan demikian, semua interface yang ada berada di PC, sehingga 3D printer tidak membutuhkan penampil tambahan. Namun, metode seperti ini sangat jarang diadaptasi jika menu pengaturannya sedikit. Namun jika pengaturannya sedikit dan dipaksakan berinterface dengan PC, maka akan menimbulkan beberapa hal seperti merepotkan karena harus menghidupkan PC saat mau mengeprint, dan tidak ekonomis karena jika ingin mengoperasikan 3D printer harus memiliki PC. Untuk metode yang kedua adalah metode yang sering digunakan. Metode ini menggunakan tombol dan rotari. Metode ini dipilih karena murah dan efisien. Sebelum masuk ke dalam coding yang penuh dengan konsentrasi, lebih baik pemanasan atau perkenalan dulu dengan komponen rotary switch. Rotary switch memiliki 5 pin kaki, di mana 2 pin kaki adalah untuk power positif dan power negatif alias GND. 2 pin kaki untuk data rotary dan 1 pin lagi untuk data button. Rotary bekerja dengan mengeluarkan gelombang kotak berbeda fasa 90 derajat saat diputar. Jika kita gambarkan atau analogikan output dari rotary dengan simbol A dan simbol B. A untuk kaki rotary pin 1 sebagai primer dan B untuk kaki rotary pin 2 sebagai sekunder. Misalkan jika rotary kita putar ke kanan, maka output gelombang B akan mendahului 90 derajat dari output gelombang A. Jika kita putar ke kiri, maka output gelombang B akan tertinggal 90 derajat dari output gelombang A. Dengan memanfaatkan sifat tersebut, kita dapat menggunakan untuk memindah menu. Sedangkan untuk pin button, cara kerjanya seperti button biasa. Jika button ditekan, data akan ada. Button dalam rotary akan digunakan untuk OK.
dalam menu. Untuk pengertian rotary switch, saya anggap teman-teman sudah paham. Dan jika teman-teman belum paham, silahkan bertanya di dalam kolom komentar. Karena cara kerja rotary switch sudah paham, maka kita akan masuk ke dalam coding. Pertama yang harus dilakukan adalah deklarasi pin interrupt. Deklarasi ini berfungsi untuk menghidupkan fungsi interrupt eksternal melalui pin kaki Arduino. Untuk deklarasi dituliskan dalam void setup dengan sintak attach interrupt digital pin to interrupt, terus kalian pilih pin interruptnya, terus ISR, terus aksi. Di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk pemilihan pin kaki tidak bisa sembarangan karena pin kaki interrupt sudah ditentukan oleh perusahaan AVR sendiri. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di datasheet IC ATmega 2650 atau kunjungi website Arduino tentang interrupt. Saya sendiri memilih pin 2 dan 3 karena pin tersebut eksekusinya lebih utama dari pin interrupt yang lain. Di sini saya gunakan pin 2 untuk menangkap output button dan pin 3 untuk menangkap output rotary. Yang kedua, untuk ISR atau interrupt service routine, kalian bisa memberikan nama sesuai dengan kemauan kalian. Di sini saya memberi nama dengan BTN dan rotary. Fungsi ISR ini adalah tempat eksekusi program jika terjadi proses interrupt. Yang ketiga, untuk bagian penangkap perubahan output ada 4 jenis, antara lain falling atau perubahan dari high ke low atau 1 ke 0. Maksudnya adalah micro atau Arduino akan bereaksi jika ada sinyal input yang berubah dari high ke low. Yang kedua, rising atau perubahan dari low ke high atau 0 ke 1. Maksudnya adalah micro atau Arduino akan bereaksi jika ada sinyal input yang berubah dari low ke high. Yang ketiga adalah 8G atau semua perubahan. Maksudnya adalah tidak peduli itu perubahan rising maupun falling, Arduino tetap mendeteksi terjadi inputan interrupt. Yang keempat adalah low level. Tidak seperti yang lain, low level ini akan terjadi proses interrupt jika input pin mendeteksi tegangan low atau 0. Di sini saya menggunakan mode rising. Sedangkan untuk teman-teman jika ingin menggunakan yang lain, silahkan dicoba saja. Dan jangan takut jika terjadi error, karena apa? Error adalah guru yang terbaik bagi programmer. Sebelum masuk ke coding ISR, kita sedikit belajar metode saya dalam menggeser menu. Sebelum menulis coding, saya sarankan lebih baik membuat daftar menu yang akan ditampilkan dalam layar LCD. Menu yang saya gunakan atau tampilkan sudah terbilang cukup kompleks karena ada submenu lapis 2 yang berarti ada submenu dalam submenu. Bagi teman-teman, terserah mau menuliskan atau merancangnya pakai apa. Namun di sini saya menggunakan Excel untuk mendesain atau menyusun buah menu. Untuk rancangan saya memiliki 8 menu utama, di mana setiap menu utama memiliki submenu. Menu utama yang saya tulis antara lain: 1. Layar utama digunakan untuk tampilan utama seperti menampilkan persentase proses print, menampilkan suhu nozzle dan bed, serta yang lain. 2. Auto home digunakan untuk yang berhubungan dengan kalibrasi titik 0 aksis. 3. Kontrol digunakan untuk men-setting setiap bagian yang bisa disetting di 3D printer, seperti setting suhu nozzle, setting kecepatan putaran kipas, dan lain-lain. 4. Print from SD digunakan untuk menampilkan nama file yang akan dicetak. 5. Pause print untuk menghentikan sementara pergerakan aksis. 6. Stop print untuk membatalkan proses yang sedang berjalan. 7. Continue print digunakan untuk melanjutkan proses saat berhenti sementara. 8. Info digunakan untuk info tentang 3D printer. Sedangkan untuk submenu seperti yang terlihat. Setelah desain menu selesai, maka langkah berikutnya adalah melipat menu. Fungsi melipat menu di sini adalah untuk menampilkan menu yang lebih banyak dalam baris yang terbatas. Misalkan ada 8 menu yang akan ditampilkan, sedangkan baris menu yang muat hanya 6, maka otomatis 2 menu yang tersisa tidak tampil. Untuk mengatasi masalah
dua menu yang tidak tampil tersebut, maka menggunakan fungsi lipat. Untuk menggunakan fungsi lipat, maka harus menentukan baris maksimal yang bisa ditampilkan dalam layar. Dalam kasus saya, layar dapat menampilkan maksimal 6 baris. Untuk bahasan lebih lanjut akan dibahas bersamaan dengan teori rotari nanti. Kukira untuk teori sudah cukup dan saatnya masuk ke dalam coding. Pertama-tama saya akan bahas fungsi variabel yang akan digunakan. Kursor main, kursor kontrol, kursor move axis, kursor SD digunakan untuk menunjukkan baris yang sedang aktif ketika rotary switch diputar. Up main, up control, up SD digunakan untuk batas atas fungsi lipat. Down main, down control, down SD digunakan untuk batas bawah fungsi lipat. End main, end control, end SD digunakan untuk membuat kontak petunjuk baris aktif di LCD. Untuk B main sampai B home Z digunakan untuk variabel tombol OK. Jadi, jika tombol OK ditekan, maka nilai variabel tersebut akan berubah sesuai kondisi yang diinginkan. OI bed, OI fan 1, OI fan 2, OI INC digunakan untuk menyimpan perubahan nilai kecepatan kipas dan panas bed. OI nozzle digunakan untuk menyimpan perubahan nilai panas nozzle. Mach X, Mach Z, Mach Z, Mach E digunakan untuk menyimpan nilai maksimum pergerakan motor stepper. Rotary digunakan untuk menyimpan pergerakan rotary. Jika memutar ke kanan, maka nilai akan bertambah, sedangkan jika memutar ke kiri, maka akan berkurang nilainya. Setelah urusan deklarasi variabel sudah kelar, selanjutnya adalah menuliskan fungsi ISR. Nama fungsi ISR harus sama dengan deklarasi awal saat mengaktifkan pin interrupt. Di sini saya memberikan nama rotary dan BTN. Rotary untuk fungsi rotary dan BTN untuk fungsi button. Untuk ISR rotary, fungsi paling atas yang kita tulis adalah menangkap nilai dari output kaki A dan output kaki B rotary. BR1 untuk kaki A rotary dan BR2 untuk kaki B rotary. Di sini yang menjadi pin interrupt adalah BR1. Karena metode menangkap gerakan interrupt adalah racing, maka setelah terjadi interrupt, maka nilai dari BR1 adalah high. Setelah membaca nilai BR1, maka selanjutnya membaca nilai BR2. Jika nilai dari BR2 adalah high, maka nilai rotary akan ditambah 1. Sedangkan jika nilai dari BR2 low, maka nilai rotary akan dikurangin 1. Agar nilai dari rotary tidak negatif, maka kita bisa tambahkan fungsi di mana jika rotary kurang dari 0, maka rotary bernilai 0. Karena fungsi geser dan lipat setiap menu sama, maka saya akan mengambil salah satu menu saja untuk dibahas. Contoh yang saya ambil adalah menu utama yang ada 8 baris. Untuk codingnya sendiri sederhana seperti ini. Fungsi ini akan dikerjakan jika B main bernilai true atau benar. Perubahan nilai dari B main dilakukan di fungsi BTN. Setelah nilai B main true, maka program yang di dalamnya akan dijalankan. Program yang pertama dijalankan adalah pemberi batas rotary agar tidak lebih dari menu yang ada, dan pengkopian data rotary ke kursor main, sehingga nilai kursor main akan selalu sama dengan rotary. Program berikutnya yang akan dieksekusi adalah pergeseran tanda dan pelipatan menu. Jika kursor main lebih besar dari down main, maka end main, down main, up main akan bertambah 1. Dengan demikian akan selalu mengikuti jika ada perubahan menu turun. Jika kursor main lebih kecil dari down main, maka end main, down main, up main akan berkurang 1. Dengan demikian akan selalu mengikuti jika ada perubahan menu naik. Seperti itu pembahasan codingnya. Untuk menu yang lain sama persis dengan apa yang telah dijelaskan tadi. Perbedaannya hanya nama variabel yang dijalankan. Selanjutnya kita akan masuk dalam ISR BTN. Dalam fungsi BTN ini, urutan line coding sangat diperhatikan agar perintah yang diinginkan bisa berjalan dengan baik. Jika tidak urut akan mengakibatkan error program atau saling membatalkan nilai variabel.
Dalam fungsi btn ini kebanyakan hanya perubahan nilai dari false ke true atau sebaliknya. Kita akan ambil contoh fungsi main lagi agar kalian tidak bingung. Dalam main ini akan berjalan jika b main bernilai true. Setelah bernilai true akan masuk ke program switch case, yang dimana switch case akan menjalankan program sesuai dengan nilai dari kursor main. Jika kursor main bernilai 0, maka program yang akan dieksekusi adalah menampilkan screen utama, di mana nilai perubahannya b main sama dengan false dan b screen sama dengan true. Karena sekarang b main false, maka fungsi main tidak akan dijalankan lagi saat terjadi interrupt, dan fungsi yang akan dijalankan adalah fungsi screen karena b screen adalah bernilai true. Dan saat terjadi fungsi btn lagi, maka fungsi screen akan mengubah lagi keadaan semula, atau b main sama dengan true dan b screen sama dengan false. Begitu juga untuk fungsi yang lainnya. Cukup sekian pembahasan kita tentang rotary switch. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika teman-teman masih belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar dengan cara yang bijak dan baik. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.